Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Ya, selamat hari Jumat. Bersyukur dulu udah hari Jumat lagi. Iya, kita masih di tempat yang sama dengan minggu lalu, masih ngeteh-ngeteh karena masih hujan. Oke, jadi kali ini kan kita nggak pakai kocok-kocokan nih. Nggak pakai random box ya. Nah, tapi ada yang endorse sih. Tapi iya, soalnya kalau ini susah random boxnya kan di rumah. Tapi sudah punya tema nih Van, yang belum pernah kita ngobrolin tapi tetap random. Yaitu kita berdua orang Bandung, tapi belum pernah ngebahas kuliner Sunda. Jadi kita mau bahas tentang kuliner Sunda. Kuliner Sunda. Apa bedanya kuliner Sunda dengan kuliner kuring? Dengan makanan kuring-kuringan. Iya betul. Bukan goreng-gorengan ya, kuring-kuringan. Itu sebuah penamaan yang gua rada ini gitu ya sebagai orang Sunda. Kalau dia bilang, ini kita makan kuring-kuringan. Nggak, itu kuring beneran. Karena ada satu restoran. By the way, kuring itu artinya saya, milik saya atau saya lah gitu. Punya ya. Saya gitu. Saya atau saya. Saya, kuring itu saya. Jadi ada satu restoran kalau lu ke Puncak apa ke Ciawi ya gue lupa. Itu ada suatu restoran yang namanya Pondok Bambu Kuring. Nah, menurut gue itu secara struktur sintaks bahasa Sunda itu salah. Yang benar adalah bambu kuring pondok. Oke. Kalau kalian yang bukan orang Sunda ya ini jokesnya agak internal. Saya agak shock mendengar joke ini dari seorang Dr. Irfan Kartawirya. Aduh, bambu kuring mana? Salah itu namanya. Tapi yang disebut kuring tuh apa sih, Van? Iya, kuring sebetulnya ya sejarahnya kenapa disebut kuring-kuringan itu karena di tahun 70-an kalau nggak salah itu ada sebuah restoran Sunda dengan model ada kolam ikan, lalu makanannya ikan mas goreng, sayur asem dan lain-lain. Gurame. Oh ya, gurame goreng. Ya, itu ada sayur asem, lalapan, gitu. sayur asem. Yang namanya adalah tahu isi goreng. Ya. Namanya adalah lembur kuring. Lembur kuring. Lembur kuring itu artinya adalah kampungku. Betul, ya kampungku. Atau kampung halamanku gitu ya. Nah, lembur kuring itu artinya itu karena memang dia modelannya tuh restorannya besar, ada kolam seperti seolah-olah makan di kampung halaman gitu ya. Ada sawah, ada kolam, ada segala dengan lagu khas yang nunit. Itu. Jadi berasa seperti di lembur gitu. Iya betul. Nah terus kemudian karena lembur kuring ini sukses, kalau gua nggak salah lembur kuring pertama itu adanya di Jalan Parung menuju ke Bogor, masih ada sampai sekarang. Karena itu sukses sekali, karena itu kan jalur Bogor Jakarta. Iya, jalur sebelum tol. Jakarta sebelum tol. Sukses banget itu akhirnya. Buka beberapa cabang di Jakarta, di mana, dan kemudian ditiru konsepnya gitu. Jadi rumah makan Sunda yang ada kolam ikan, goreng ikan mas, gurame, sambal lalap, sayur asem, disebutlah. Nanti kemudian muncullah nama-nama lain, apa kuring, segala macam kuring. Gitu. Kalau buat gua, kuring itu adalah interpretasi restoran Sunda untuk orang Jakarta, Van. Karena salah satu penggawanya itu adalah Pondok Laguna Batu Tulis tuh. Itu tuh gagrak kuring gitu. Iya. Itu kan Sunda. Sebenarnya kalau mau dibandingkan dengan yang Sunda ya, bandingkan dengan misalnya warung nasi Ibu Imas Bandung. Nah itu Sunda. Iya. Jadi adanya genjer, oncom, terus sambal dadak, terus ikan goreng, terus yang semuanya disaji, ampera lah. Nah, itu gagrak Sunda apa yang pusat tuh gitu ya. Nah kuring itu kan nggak seperti itu, beda makanannya. Ada karedok ya kan, ada apalagi ya itu tahu isi itu tahu isi gitu. Itu gagrak Sunda. Itu adalah masakan Sunda yang paling gampang dibuat karena dia tahu easy.
tahu isi. Jadi itu restoran Sunda yang interpretasinya orang Jakarta gitu. Bahkan ada pertama gue pernah dengar ucapan selamat salah satu restoran kuring buka cabang pertama di Bandung. Oke. Menurut gua rada kebalik harusnya dari Bandung. Tapi ya yang dia sajikan terus rame di Bandung karena buat orang Bandung itu bukan kuliner Sunda yang biasa mereka temuin. Ya kalau di Bandung mah yang restoran Sunda tuh tadi Ibu Imas, Ponyo. Ponyo ya, atau apa dulu tuh yang di dekatnya Masjid Darut Tauhid itu Cicendo. Iya. Itu ibu siapa namanya lupa. Ya, itu warung-warung nasi atau Cihapit tuh Maeha. Nah, itu juga klasik. Jadi konsepnya warung nasi ya. Iya, warung nasi betul. Itu konsepnya yang Sunda bener, yang Sunda di Bandung itu warung nasi gitu. Manjabal betul. Tapi kalau Manjabal dia kan ke arah Tasik ya. Dia ke arah Tasik. Dia Priangan Timur. Priangan Timur, udah beda kerajaan. Artinya antara Bu Ima sama dia tone-nya udah beda. Jadi bener Harun yang bilang, lu kalau mau belajar atau mau tahu kuliner Sunda selain yang tadi kuring itu, memang mau nggak mau kita harus melihat peta geografi politik Pasundan secara keseluruhan gitu ya. Karena ada wilayah Cirebon Indramayu di sebelah timur laut, lalu ada wilayah Priangan Timur sampai ke Tenggara gitu. Terus ada Pasundan atau Priangan Barat, tengah ke barat dari Bandung ke barat sampai ke barat laut gitu. Terus ada juga yang pengaruh Banten dan lain-lain ke arah barat daya gitu. Jadi peta geopolitiknya harus ngerti dulu. Iya. Dan satu hal yang harus di-appreciate gitu ya, kuliner Sunda, karena gue melihat kuliner Sunda ini posisinya nggak sekeren misalnya rendang gitu ya, sop buntut atau soto Betawi gitu ya. Kuliner Sunda tuh lebih diskret gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau sadar, kuliner Sunda itu jagonya catering. Bener nggak? Lu kalau mau makan buat satu orang soto Betawi, lu mau makan 2 orang sate, lu makan 1000 orang ayam goreng, goreng itu Sunda semua ya. Dan ya memang gitu ya, orang banyak rumah-rumah catering di Jakarta ya itu berasal dari kuatnya di kuliner Sunda dulu. Gurame goreng, terus nasi goreng, ikan, lalai. Karena ya kuliner Sunda ya bukan hanya goreng-gorengan ya, tapi juga di tumis-tumisan. Karena mungkin dulu budaya kulinernya banyak ke arah minyak kelapa ya, jadi tumis-tumisan, sayuran ditumis, ini semua tahu ditumis, oncom ditumis, segala macam ditumis. Jadi tumis-tumisan, semur-semuran lah gitu ya, sama goreng-gorengan yang mana itu adalah menu dalam tanda kutip menu aman untuk catering. Iya betul. Dan nggak tahu kenapa ya kayaknya kesigapan pelaku kuliner Jawa Barat atau yang ahli kuliner Sunda gitu itu juga berperan kan. Maksudnya misalnya Ampera gitu ya. Temen gue pernah, dia asalnya dari Semarang. Dia bilang kalau orang Semarang aneh ngelihat Ampera tuh, masa semua dingin disajikan di gitu loh. Terus kita makan itu kan udah dari tadi disajiin gitu. Padahal dia nggak tahu, bisa suruh kasirnya angetin. Suruh gorengin lagi gitu. Itu sebetulnya masih setengah mateng gitu. Jadi memang selalu cater untuk banyak orang sistemnya. Jarang kita ada restoran Sunda yang dish by dish gitu. Kamu mau pesen apa? Karet dulu. Terus ini, terus itu gitu ya. Si lembur kuring itu. Ya lembur kuring itu, betul. Lembur kuring itu yang gagak Jakarta lah istilahnya gitu. Sebenarnya formatnya lembur kuring itu adalah format nasi timbel yang disajikan. Jadi dia kalau di kuliner Sunda itu ada yang namanya nasi timbel. Timbel itu nasi aja biasa. Iya, dibungkus pakai daun. Di ukuran kira-kira segini lah gitu ya, yang paling gedenya. Yang agak kecilannya seukuran pipa peralon berapa? 3 inch? 2 inch. 2 inch gitu. Nah, kira-kira segitu. Itu nasi aja, nggak ada isinya. Terus itu didampingin sama itu sambal lalap, ikan asin, gitu. Ayam goreng. Nah, kalau di lembur kuring atau restoran yang kuring-kuring itu
sebenarnya konsepnya itu gitu. Jadi makanan yang disajikan adalah makanan pendamping timbel gitu. Iya, betul, satu set. Tapi memang Indonesia itu perlu semacam lembaga kodeks ya untuk karena gue pernah kodeks kulinarius gitu ya. Karena menurut gue nasi timbel adalah bentuknya harus log. Iya. Lu nggak boleh, ya buat gua kalau dibentuk bola itu bukan, atau dibentuk setengah lingkaran itu bukan timbel gitu. Tapi contoh ekstrim yang gua pernah dapetin ini bukan di Bandung ya. Ada satu restoran yang bambu-bambu, masuk ke situ, gua pesen pakai nasi timbel. Pas keluar, piring bambu dikasih alas daun pisang, terus nasinya diceplokin gitu, nggak dibungkus pisang. Gue bilang, Bu, ini bukan nasi timbel. Ini pakai nasi timbel, Pak. Tapi ini bukan nasi timbel. Nasi timbel itu harus kan sama aja, Pak, itu cuma nasi dibungkus daun pisang. Iya, tapi ini nggak boleh disebut nasi timbel. Soalnya dia ada paket timbel yang dibungkus daun pisang beneran, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, paket timbel sebeneran dan paket timbel ini, yang ini lebih murah. Ya, karena kan yang kalau mau bungkus daun pisang belinya pakai timbel yang itu, Pak. Ya, tapi ini nggak boleh disebut timbel. Nasi timbel itu kalau di tempat gua di Garut itu ada yang nggak log. Dia bentuknya bukan setengah lingkaran, jadi kayak kotak ya. Apa ya? Yang dia kayak setengah lingkaran tapi kayak nasi KFC gitu. Iya betul, kayak gitu, kayak bantal. Kayak bantal. Nah, itu masih nasi timbel. Iya. Tapi ya kalau mau selama nasi aja. Iya, selama nasinya masih dibungkus daun pisang oke lah gitu ya. Tapi begitu nasinya nggak dibungkus daun pisang terus disebut sebagai nasi timbel, gue protes tuh. Ini bukan nasi timbel, Pak. Bungkusnya harus rapet ya, dia tertutup semua. Kalau kayak modelan bungkus nasi uduk yang kelihatan bawang gorengnya itu juga bukan nasi timbel ya. Itu juga bukan nasi timbel tuh. Nah, kalau bahas kuliner Sunda pasti bahas sambel, Kang. Pasti bahas sambel. Itu salah satu kekuatannya kuliner Sunda, ada di sambelnya ya. Dan gue bukan tipe orang yang setiap makan semua harus pedes gitu ya. Gue hanya makan sambelnya kalau sambelnya rasanya khas gitu, atau rasanya unik, atau karena sambal itu ada rasanya, teman-teman. Bukan cuma pedas doang gitu. Sambal itu ada rasanya macam-macam. Jadi ada sambal dadak kan, ada sambal oncom, sambal goang, sambal apa? Sambal goang. Goang itu apa? Sambal goang itu cuma cabai hijau, cabai rawit hijau sama bawang putih sama garam. Itu diulek. Oh, itu kayaknya the very basic of sambal. Iya, terus di Bogor itu sambal kluwi, di restoran kluwi namanya ada sambal yang dia campurin cabai sama jeruk. Magandaria, betul, sambal di Magandaria. Di Garut ada sambal cibiuk. Cibiuk, iya, yang agak merah tua ya warnanya ya. Sama pakai tomat hijau juga. Iya, pakai tomat hijau. Jadi aneka sambal itu salah satu kekuatan kuliner Sunda juga gitu. Konon ada mitos ya dulu. Mitos lah gue bilang, karena nggak ada bukti sejarahnya. Kecuali kalau ternyata ada ya, gue nggak tahu. Kan kerajaan Sunda Galuh yang besar itu yang pertama lepas kan adalah Cirebon katanya. Yang pertama berdiri sendiri dari Federasi Pajajaran itu yang akhirnya memerdekakan diri duluan kan Kingdom of Cirebon gitu. Iya. Nah, si Raja Sunda itu tahu katanya Cirebon akan merdeka itu waktu itu tahu. Kenapa? Karena makanan yang dia makan katanya sambelnya tidak seenak biasanya. Kenapa? Karena Cirebon itu adalah supplier terasi kerajaan. Jadi begitu supply terasinya udah mulai nggak yang prime quality, itu rajanya begitu banget langsung bilang, ini kayaknya Cirebon mau merdeka. Menarik juga ya. Makanya waktu akhirnya Cirebon menyatakan sovereignty dari Pajajaran, itu rajanya nggak kaget kan. Jadi mungkin disambel gitu. Tapi itu mitos lah, yang nggak tahu ada cerita beneran apa enggak. Iya. Itu salah satu kekuatannya kuliner Jawa Barat juga makanan fermentasi kan. Oh iya. Ini fermentasi nih ya. Oh, iya. Ada oncom. Oncom itu jamur Necrospora. Seluruh dunia yang makan jamur itu cuma kita doang. Oh iya. Iya, nggak ada lagi jamur jenis itu. Kalau Rhizopus kan
ya jamur tempe itu kan dimakan juga di beberapa tempat gitu. Tapi kalau oncom tuh hanya di Indonesia doang, hanya di Jawa Barat doang gitu. Oncomnya orang Sunda itu beda sama oncom Betawi ya? Iya betul, beda. Kalau oncom Betawi itu dari ampas kelapa. Iya. Kalau oncomnya orang Sunda itu ada kacangnya. Kacangnya dari kacang tanah. Itu memang rasanya beda ya. Nah tapi kita kan tinggal di Tangerang ya. Kita familiar dengan perbedaan antara kuliner Sunda dan kuliner Jawa Tengah dan Cirebon. Tapi Banten ini agak-agak blank ya. Iya, makanya jadi gini, kalau Banten, yang gue bilang tadi, kita mesti ngerti peta geopolitiknya dulu karena wilayah barat laut ya, antara barat dan utara itu arah barat laut itu Serang, Cilegon dan sekitarnya itu beda ini kuliner dengan wilayah Sunda lainnya itu karena dia secara geopolitik lebih dekat sama yang di timur laut, Cirebon dan sekitarnya. Jadi kayak empal gentong gitu. Ada varian versi miripnya di wilayah Banten Utara itu gitu. Terus apalagi masakan-masakan kayak masakan-masakan dagingnya yang lain selain empal gentong itu ada varian miripnya di situ. Tapi begitu turun ke selatan sedikit, Pandeglang sampai ke itu hilang. Udah lebih mirip Sukabumi Cianjur gitu. Iya, betul. Jadi kenapa buat orang Sunda kayak kita makanan Banten pada umumnya ini agak gelap gitu ya? Ya karena memang secara geopolitik berbeda gitu, secara historisnya agak berbeda sehingga persilangan budayanya juga nggak masuk di kita gitu. Betul. Nah itu garisnya. Terus kan kalau Tangerang gimana? Tangerang ini sebenarnya kalau gue lihat sih ya dia enclave gitu, jadi dari tidak sepanjang pantai utara itu sama, jadi begitu Cirebon segala macam, terus tiba-tiba berhenti di kalau dari Cirebon tiba-tiba berhenti di Subang, Bekasi itu beda, lalu Jakarta, Tangerang beda, begitu lepas dari Tangerang baru mirip lagi sama Cirebon. Betul. Jadi memang kalau Tangerang ini kan budaya Cinanya lebih kuat ya, gitu. Begitu lu ke selatan, Tangerang Selatan, ketemu Parung, ketemu Ciseeng, Gunung Sindur, Sunda lagi. Iya. Sunda dia ketemu sama Bogor sama lagi, kan? Nyambungnya ke daerah situ ya. Iya, jadi Betawinya pun kalau ketemu di Jakarta kan Betawi gitu, turun ke selatan, Betawinya rada jauh lebih Sunda lah daripada, tapi juga belum Sunda gitu. Jadi ya wilayah, ya itu sekali lagi gue bilang, lo mesti dapet geopolitiknya. Karena zaman dulu kan kuliner itu kan sampai sekarang sih ya, kuliner itu kan identitas budaya ya. Terus dia juga jadi identitas wilayah gitu. Jadi kayak lo orang mana? Orang ini. Kok ini? Nyokap gue itu dari Priangan Timur, bokap gue dari Priangan Barat. Itu cara makan ketannya aja beda. Priangan Timur itu di mana kira-kira? Priangan Timur itu Garut, Ciamis, Tasik. Oke. Kalau Priangan Barat itu dari Bandung ke barat lah ya. Jadi Bogor dan sebagainya. Bogor, Sukabumi, Cianjur gitu. Oke. Nah itu memang beda dua daerah itu ya. Makan ketannya aja beda, ketan ulen itu cara makannya beda. Jadi kayak identitas budaya gitu. Begitu bokap gue misalnya makan ketan ulen pas lebaran gitu ya di kampungnya nyokap gue, terus itu kakek gue sebenarnya beda ya orang sana mah gitu. Iya, Priangan Timur tuh banyak pakai kencur ya. Terus kecombrang, ada yang pakai sesuatu yang banyak pakai kecombrang tuh daerah situ, Tasik, Garut gitu. Jadi emang beda aja. Jadi itu identitas budaya banget sih. Jadi beneran kayak lo orang sana, gue orang sini, atau batasnya di mana dan itu. Jadi kalau bisa memetakan lah ya wilayah Pasundan lama itu somehow ngerti lah garis-garisnya ada di mana gitu. Iya. Yang gue belum ngerti adalah, atau gue belum pernah cobain adalah Cilacap lo. Karena Cilacap itu secara historis adalah wilayah Sunda sebetulnya.
Gimana makanan di sana? Cilacap itu mirip, itu antara Banjar, Ciamis, Cilacap. Nah, iya, itu. Ya, sebetulnya sebelah utaranya itu kan Banyumas ya, Purwokerto. Nyokap gue tuh orang Purwokerto, terus dia tinggal di Banjar dan Cilacap. Ya, jadi itu memang wilayah, ya, lu bilang bener, Cilacap itu lebih dekat ke Banjar daripada ke Purwokerto. Walaupun dia wilayahnya daratnya dekat, tapi zaman dulu orang kalau dari Banjar mau ke Cilacap itu ada sungai, Van. Nyokap gue ngalamin naik kapal ASDP dari Banjar ke Cilacap. Oke. Iya, jadi ada sebetulnya bukan sungai, itu selat antara Jawa dengan Nusa Kambangan. Iya. Yang mulai dari Ciamis. Gue nggak tahu kapalnya masih ada apa nggak, karena nyokap gue cerita dia lihat musang, lihat ini, lihat itu sepanjang perjalanan ASDP itu kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Nah, dulu orang ke Cilacap tuh lewat Banjar, jadi makanannya mirip-mirip wilayah Banjar, yaitu Manjabal. Manjabal itu bener-bener gagrak Priangan Timur lah itu, contohnya itu gitu. Ya Cilacap makanannya mirip-mirip begitu sebenarnya. Tapi dia ada pengaruh Banyumas juga. Kayak soto plokpiar yang pakai bumbu kacang. Jadi sotonya tuh pakai bumbu kacang gitu. Mirip-mirip dengan daerah Banyumas, ya, Purwokerto ke selatan gitu. Makanan khasnya Cilacap itu salah satunya kan soto plokpiar itu. Tapi Sunda juga ada, dan orangnya itu sama kayak orang Cirebon sebenarnya. Nyokap gue itu bisa Sunda, bisa Jawa. Dari Banjar. Jadi kalau ngomong Sunda dia bisa, Jawa Cilacap juga bisa gitu. Beda dengan Jawa Pekalongan yang udah Jawa pisan gitu. Itu juga menarik tuh daerah Cilacap. Tapi gue melihat kesempatan untuk kuliner Sunda itu bisa jadi nyaingin gerai-gerai kuliner barat gitu kan. Ya, karena simple, ya kan. Nah, semua orang suka, aman gitu. Lah, aman, gitu. semua orang suka gitu ya. Dan praktis gitu. Nah, mungkin kepraktisan itu yang bikin gue bilang kuliner Sunda tuh cocoknya jadi catering gitu kan. Karena ya praktis aja gitu. Kalau lu mau serve buat 1.000 orang, ya lu harus cari yang cepet masaknya, praktis, bumbunya udah bisa disiapin standby gitu kan. Dan salah satu prasmanan pertama di Indonesia itu juga datangnya adalah di Cirebon, Van. Yang nasi jamblang itu. Nasi jamblang itu ya prasmanan sih. Iya, nasi jamblang. Makanya ada viral di Twitter ya yang tentang jalan Dendels. Katanya dananya sudah dikasih ke Dendels. Dendels sudah turun ke bupati, tapi bupati ke orangnya nggak. Itu sebetulnya gue sih nggak sempat baca ya. Tapi menurut gue tuh agak harus dipertanyakan, karena yang terjadi adalah gini, yang cerita yang gue pernah baca, bahwa ketika Dendels bangun jalan Anyar Panarukan itu sampai di daerah Jamblang, which is Cirebon, dana Hindia Belanda habis. Tadinya semua pekerja-pekerjanya pemerintah yang bayar, sampai situ dananya habis. Gue nggak tahu mulainya dari Anyar apa dari Panarukan. Dari Anyar ya, berarti nggak jauh udah habis tuh dananya. Jadi dia bilang sama bupati, kita share cost yuk. Nah, bangunannya gue yang bangun, orang-orang gue yang bayar, tapi bupati tolong kerahin orang-orang dan bupati kasih makan. Karena logistik buat ngasih makan itu mahal. Ya, akhirnya bupati daerah Jamblang bilang, oke, kita mobilize untuk menyediakan makanan bagi pekerja jalanan. Dikeluarlah yang namanya nasi jamblang itu dibungkus daun jati. Kenapa harus dibungkus daun jati? Pertama, daun jatinya di situ banyak. Terus kedua, kalau nasi kan nggak bisa dibagiin ke tiap orang. Ini kan harus dibagiin ke tiap orang pekerja. Jadi dia butuh sesuatu untuk bungkus. Dibungkuslah pakai daun jati itu. Dan kalau nasi-nasi jamblang yang terkenal itu tuh ada suppliernya, Van. Lu kalau ke Mangdul gitu ya, bukan Mangdul semua yang masak, ada banyak kan, ini. Jadi mereka kan catering kan, gitu. Nah, itu sebetulnya ada suppliernya lagi. Ada dapur-dapur yang supply tahu cabe, ada dapur-dapur yang supply belakutah, dapur-dapur yang supply apa. Itu bahkan tahu cabe pun cabenya ada suppliernya yang spesialis nyirisin cabe kan, di khusus pasar itu. Iya. Dan jadi bukan dia yang masak itu sebetulnya. Oke, ada 1-2 item mungkin dia yang masak jadi andalan dia, tapi sisanya supplier. Nah, budaya itu datangnya dari Jamblang. Sejak Jamblang ke timur, mereka menerapkan sistem itu. Jadi si pekerja dikasih makan sama bupatinya. Dan itu disempurnakan
mencapai puncaknya di wilayah Tegal sehingga jadi orang Tegal kan. Betul. Jadi budaya prasmanan warteg-warteg itu datangnya antara Jamblang sama Tegal karena proyek bangun itu. Ya orang kalau udah dibeliin makanan yang nggak ada bonnya dong Pak. Masa dicatat bonnya? Nah gitu. Makanya disebut nasi Jamblang. Karena itu putusnya dananya habis tuh di Kabupaten Jamblang, persis namanya Jamblang. Sampai sekarang namanya nasi Jamblang. Oh Jamblang itu bukan dari nama buahnya ya, tapi dari nama daerahnya. Nama daerah itu ke apa? Kabupaten apa? Kalau nggak salah kabupaten, kecamatan lah. Pokoknya gue pernah Google, oh ada itu daerah Jamblang situ, antara Jakarta sama Cirebon gitu. Nah, jadi siang mau makan apa, Van? Kuring-kuringan. Kuring-kuringan nih kayaknya menarik nih. Jadi kepengen makan makanan Sunda. Gue sih kangen Bu Imas Bandung sayangnya agak susah ke Bandung sekarang. Iya, Bu Imas. Sebenarnya yang di Cikapundung tuh, yang kalau malam tuh di Cikapundung yang suka manggil kaset. Cemar. Oh Cemar ya, Cemar. Terus oh ya satu jangan lupa itu apa di stasiun kereta Bandung, Perkedel Bondon. Oh iya. Perkedel Bondon itu adalah itu ya. Ini untuk penutup aja nih karena menurut gue penting nih. Teknik menggoreng, Van. Teknik menggoreng. Jadi di Perkedel Bondon itu kan orang lihatnya perkedel doang. Padahal dia itu sebenarnya warung nasi. Si ibu itu tuh sebenarnya warung nasi. Nah, kalau teman-teman mau beli perkedelnya antri tuh sama gojek-gojek ratusan. Kalau mau cepet datang sendiri, duduk ke situ, pesen nasi, nanti dikasih perkedelnya, nggak usah ngantri, tinggal ambil aja terus kalau makan berapa bayar gitu kan. Mau bungkus juga bisa. Jadi kuncinya kalau mau ngantri duduk makan, lodehnya enak. Nah, semua itu bikin pakai kayu bakar, termasuk gorengnya pakai kayu bakar, Van. Jadi teknik menggoreng Sunda kuno itu pasti kayak si ibu itu tuh. Karena si perkedel itu pun nggak digoreng cuma satu kali. Jadi dia goreng pakai api besar untuk luarnya, terus pakai api kecil, terus pakai api sedang gitu. Jadi ada 3 tungku untuk menggoreng satu perkedel dan ayam yang sama gitu kan. Makanya rasanya juga orang-orang bilang, oh itu berminyak. Iya, karena pasti makannya di rumah. Kalau makannya di rumah karena lama ya udah dingin, jadi minyaknya keluar karena dia 3 kali goreng gitu. Tapi kalau makan di situ, wah, menyenangkan itu rasanya. Jadi pengen. Iya, jadi pengen. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa makan di situ lagi, ya. Karena kalau dibawa pulang, ya itu tadi berminyak ya. Iya, kalau dibawa pulang agak susah itu kuliner itu. Apalagi kalau di GoFood sampai ke Tangerang. Kasihan tukang gojeknya. Oke, buat teman-teman yang lapar, silahkan pesan makanan lagi. Cari di Grab nearby atau di GoFood. Siapa tahu ada restoran-restoran Sunda. Pesen aja lah, lumayan daripada nggak ada. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga kalau ada cerita-cerita kalian tentang masakan Sunda atau pengalaman dengan masakan Sunda yang asik-asik. Silahkan di komen. Kalau ada ide untuk topik berikutnya, tulis di komen juga boleh. Iya. Saya Irfan Kartayria. Saya Arnas. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.